Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ingat jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Berjumpa kembali di channel Sejarah Minat. Anak-anak, siswa-siswi kelas 12 IPS SMA Negeri 2 Batang, semoga kalian tetap sehat, ceria, dan bahagia. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, meliputi peran PBB dalam memperjuangkan Indonesia dan peran Indonesia di forum PBB. Anak-anak, pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang sidang Dewan Keamanan PBB di New York dan isi resolusi Dewan Keamanan PBB 28 Januari 1948. Nah, anak-anak, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini, kalian perhatikan dan dengarkan informasi berikut ini. Peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia oleh Nur Rahim SPDM Hum, Guru Sejarah SMA Negeri 2 Batang. Bahan ajar sejarah minat kelas 12 IPS tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anak yang berbahagia, tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-8 ini, melalui pembelajaran daring, kalian dapat menganalisis peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, menganalisis peran Indonesia dalam organisasi PBB, dan menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain, serta terbentuknya sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, serta terbentuknya sikap santun, responsif, dan proaktif. Peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pembentukan Komisi 3 Negara atau KTN yang terdiri dari Australia, Amerika Serikat, dan Belgia, yang pada akhirnya berhasil membawa Belanda pada perundingan Renville. 2. Pembentukan komisi khusus yang mengurusi masalah Indonesia, yaitu United Nations Commission for Indonesia atau UNCI, yang merupakan kelanjutan dari KTN. Hal itu menghasilkan sebuah tuntutan dari Dewan Keamanan PBB untuk menyelesaikan masalah Indonesia secara damai dan berhasil membawa Belanda pada perjanjian di Den Haag yang terkenal dengan nama Konferensi Meja Bundar atau KMB. 3. Pembentukan UNTEA untuk mengatasi masalah status Irian Barat yang baru bisa diselesaikan pada tahun 1962 melalui PPRA. Anak-anak siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang, khususnya siswa kelas 12 IPS, kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah suasana sidang yang merupakan peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, berikutnya adalah peran Indonesia dalam organisasi PBB. Yang pertama, peran Indonesia dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Indonesia berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia sebagai anggota PBB, yakni sebagai berikut. 1. Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang melahirkan Dasasila Bandung. 2. Indonesia menjadi pelopor dari Softan dan Sean WFZ. 3. Indonesia merupakan salah satu pelopor sejarah berdirinya ASEAN dan sejarah berdirinya Gerakan Non-Blok. 4. Indonesia mengirimkan beberapa kontingen untuk menjaga perdamaian dunia,
Di antaranya adalah 1. Pasukan Garuda 1957 dikirim oleh Indonesia sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB untuk menyelesaikan perang Arab Israel. 2. Pasukan Garuda 2 dan 3 1960 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB dalam rangka menyelesaikan perang saudara di Kongo. Dan 3. Pasukan Garuda ke-14 1993 sebagai pasukan pemelihara perdamaian PBB di Bosnia. Pahami juga peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan dan peran Indonesia dalam misi Garuda. Anak-anak yang berbahagia. Kemudian peran Indonesia yang kedua, peran Indonesia sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB. Selain menjaga perdamaian dunia, Indonesia juga aktif sebagai pemimpin dan anggota tetap beberapa organisasi di PBB. Peran aktif tersebut diantaranya yakni 1. Indonesia pada tahun 1971 yang diwakili Adam Malik pernah ditunjuk untuk menjadi presiden di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah PBB, di antaranya adalah ECOSOC, Dewan Ekonomi dan Sosial, ILO, Organisasi Buruh Internasional, dan FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian. 3. Indonesia terpilih sebanyak 3 kali menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 1971 sampai 1975. Kemudian yang ketiga, peran Indonesia dengan memberi bantuan kemanusiaan di berbagai negara. 1. Indonesia mengirimkan bantuan ke Ethiopia pada tahun 1984. Bantuan tersebut disalurkan melalui FAO untuk Ethiopia yang saat itu dilanda bencana kelaparan. 2. Indonesia pada tahun 1995 membantu dalam menampung para pengungsi yang berasal dari Vietnam di Pulau Galang. Kemudian anak-anak, peran yang keempat, peran Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik di berbagai negara. 1. Indonesia pada tahun 1989 berhasil membantu menyelesaikan konflik yang pernah terjadi di Kamboja. 2. Berperan sebagai negara yang memediasi atau mediator penyelesaian konflik antara Filipina dan Moro National Front Liberation atau MNFL. Nah, anak-anak, pada kegiatan selanjutnya adalah latihan uji kompetensi 8 sebagai tugas mandiri. Anak-anak yang berbahagia, kalian kerjakan beberapa soal di bawah ini. 1. Analisislah peran PBB dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 2. Analisislah peran Indonesia dalam organisasi PBB. Kerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan diupload ke aplikasi Jaga Ratu. Untuk menjawab beberapa soal ini, kalian bisa melihat referensi materi yang sudah saya share di aplikasi Jaga Ratu maupun materi yang sudah saya share di grup WA kelas. Demikian anak-anak, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia.